Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul yaitu dalam segala keadaan. Nah, langsung saja kita buka ayat pokok kita di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Begini firman Tuhan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus adalah, kita tahu, rasul yang sungguh luar biasa Tuhan memakainya. Dalam perjalanan pelayannya, Paulus telah mengalami berbagai tantangan, rintangan, kesulitan-kesulitan. Termasuk di dalamnya penganiayaan, penjara, sakit penyakit. Nah, Paulus tahu persis apa itu keadaan kenyang dan apa itu kelaparan. Paulus juga tahu persis rasanya apa itu kelimpahan dan apa itu keadaan kekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat baik hal kenyang maupun lapar, baik kelimpahan maupun hal kekurangan, kita melihat dua hal ini adalah sesuatu yang berbahaya kalau kita tidak bijak menyingkapinya. Karena kekurangan terkadang membuat orang berbuat bodoh atau nekat seperti mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya, karena kelimpahan terkadang membuat orang menjadi lupa diri. Banyak orang di saat kelimpahan menjadi sombong dan tamak di dalam kehidupannya, serakah, tidak mau peduli dengan orang lain dan menjadi kikir dan banyak hal yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan bingung dan sulit menaklukkan keadaan ini. Saya percaya bahwa Paulus bukan sembarang bicara, tetapi memberi kita suatu pemahaman penting bagaimana ia sendiri bisa bertahan dalam segala situasi kehidupan yang ia alami. Nah, bagaimana Paulus ini menaklukkan dalam setiap keadaan yang dia alami? Di Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setidaknya ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Paulus ini berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan berarti menerima kenyataan dalam hidupnya dan berusaha berpikir positif untuk membuat keadaan menjadi nyaman bagi dirinya. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, Filipi 4 ayat 11 di terjemahan yang lain mengatakan seperti ini, aku menceritakan hal itu bukan karena aku butuh sesuatu. Ini perhatikan, aku telah belajar puas dengan semua yang ada padaku. Bapak Ibu garis bawahi, aku telah belajar puas dengan semua yang ada padaku. Nah, perlu kita berdamai dengan keadaan kita, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, Paulus menyadari keterbatasannya, kemampuannya. Sebab itu Paulus dia selalu melibatkan Allah, melibatkan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang dialami dalam hidupnya, baik perkara kecil maupun perkara yang besar.
Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita adalah manusia yang penuh keterbatasan. Kekuatan kita terbatas, pola pikir kita terbatas, tenaga kita terbatas, keuangan kita terbatas dan sebagainya. Untuk itulah kita perlu kekuatan yang tidak terbatas untuk mengcover segala keterbatasan kita. Kekuatan itu hanya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bukan di luar Kristus. Nah, apapun keadaan kita pagi hari ini, tidak akan mempengaruhi kuasa Tuhan bekerja dalam diri Bapak Ibu Saudara. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus kita sanggup menaklukkan setiap keadaan-keadaan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini yang boleh saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami kekuatan kesehatan. Kami bersyukur kami bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan dan boleh menyongsong berkat rahmat Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Jaga, pimpin, pelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang Tuhan sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengawali hari ini dengan penuh sukacita di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh selamanya ku cinta Kau, ku cinta Kau.